Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia yang beranggotakan saya sendiri, Farah Zuhaira, Ersafina Safitri, Lina Rizka, dan Vivi Handriani. Berikut penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersafina Safitri. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian sistem pencernaan makanan. Nah, jadi sistem pencernaan makanan ini adalah sistem organ yang menerima makanan dan mencerna makanan sehingga diubah menjadi energi dan zat nutrien dan mengeluarkan sisa proses dari mencerna tersebut. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk menyediakan zat nutrien yang sudah dicerna dan didistribusikan ke dalam sirkulasi darah yang dibantu oleh unsur-unsur air, elektrolit, dan zat gizi. Jadi, organ sistem pencernaan manusia yang pertama yaitu mulut. Jadi, mulut ini merupakan organ yang meluas yang dimulai dari bibir hingga ke tenggorokan. Jadi, di dalam mulut ini terdiri dari bagian gigi. Dan di gigi terdapat 3 bagian gigi. Yang pertama, gigi seri. Gigi seri ini yang berfungsi untuk memotong makanan, dan gigi taring berfungsi untuk mengunyah makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengoyak-oyakkan makanan. Yang kedua, bagian lidah atau lingua. Lidah ini yang berfungsi untuk memposisikan makanan dan mendorong makanan ke dalam esofagus seperti yang terlihat pada gambar berikut. Yang kedua yang terdapat di bagian sistem pencernaan yaitu faring. Jadi faring merupakan organ yang menghubungkan bagian mulut dan kerongkongan. Faring ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring yang telah kita ketahui, naso itu hidung dan faring itu tekak. Jadi nasofaring yang disebut dengan part nasalis dapat disebut juga faring yang berada di bagian di bawah hidung. Nah, yang kedua ada orofaring. Orofaring ini bagian yang berada di tengah faring. Yang ketiga ada laryngofaring. Laryngofaring yang berada di bagian paling bawah yang mendekati tenggorokan. Yang ketiga ada kerongkongan atau esofagus. Jadi saluran ini yaitu saluran yang dimulai dari setelah mulut dan faring yang panjangnya sekitar 25 cm dengan posisi vertikal sampai ke bagian bawah dada di belakang trakea. Jadi esofagus ini berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh kawan saya, Vivi Handriani. Baik, selanjutnya ada lambung atau disebut dengan ventriculus. Lambung merupakan sebuah kantong muskuler yang terletak antara esofagus dan usus halus, sebelah kiri abdomen, di bawah diafragma bagian depan pankreas dan limpa. Struktur lambung terdiri atas 4 bagian, yaitu lapisan peritoneal, lapisan berotot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Jadi, yang pertama itu ada lapisan peritoneal. Lapisan peritoneal ini merupakan lapisan paling luar yang memiliki fungsi sebagai pelindungan yang diserap oleh tubuh. Yang keempat ada lapisan mukosa. Jadi lapisan mukosa ini merupakan lapisan lambung yang paling dalam. Di lapisan ini terdapat sel yang akan memproduksi enzim pencernaan serta zat-zat lain yang dibutuhkan untuk proses pencernaan. Yang keempat ada usus halus, di mana usus halus ini merupakan tabung yang kira-kira sekitar 2,5 meter panjang dalam keadaan hidup. Panjang 6 meter adalah penemuan angka setelah mati bila otot kehilangan tonusnya. Usus halus terletak di daerah umbilikus dan dikelilingi usus besar
dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Di usus halus ini bermuara dua saluran, yaitu dari pankreas dan hati. Di dalam usus ini terjadi sedikit penyerapan dan terjadi pencernaan oleh enzim yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Yang kedua ada jejunum atau disebut dengan usus kosong. Di usus ini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan oleh dinding usus kosong. Yang selanjutnya ada ileum atau disebut dengan usus penyerapan. Di usus ini terjadi penyerapan makanan, dan di usus ini juga terdapat villi yang berfungsi untuk memperluas area penyerapan. Setelah dinding usus halus terdiri dari dinding lapisan luar, dinding lapisan berotot, dinding submukosa, dan dinding mukosa. Yang kelima ada usus besar. Usus besar ini merupakan saluran pencernaan berupa usus berpenampang luas atau berdiameter besar dengan panjang kira-kira 1,5 sampai dengan 1,7. Usus besar terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada kolon ascendens, adalah bagian usus besar yang menanjak dan terletak di sebelah kanan perut. Yang kedua ada kolon transversum, ada di bagian atas dan menghubungkan kolon ascendens di kanan ke kolon descendens yang menurun di bagian kiri perut. Yang ketiga ada kolon sigmoid, adalah bagian yang menyambung pada kolon descendens dan berbentuk seperti huruf S. Bagian ini menyambung ke rektum. Jadi rektum ini merupakan sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Rektum manusia terletak di bagian tengah bokong, bagian posterior dan peritoneum, dan terletak pada bagian ujung usus besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu anatomi dan macam kelenjar pencernaan makanan pada manusia, yaitu kelenjar ludah, kelenjar pankreas, dan kelenjar empedu. Yang pertama ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk membasahi makanan ketika masuk ke dalam mulut agar mudah melewati kerongkongan. Di dalam kelenjar ludah ini terdapat enzim pitialin, yaitu enzim yang mengubah zat tepung menjadi glukosa, dan fungsi dari kelenjar ludah ini yaitu untuk membunuh bakteri yang masuk ke dalam mulut. Letak dari kelenjar ludah ini yaitu di bawah lidah, di dekat rahang, dan hampir di semua bagian mulut. Selanjutnya kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini terletak di dalam rongga perut dekat lambung dan usus halus. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dipengaruhi oleh hormon sekretin yang dihasilkan oleh usus 12 jari. Memberi warna pada feses dan juga mensimulasi lemak di dalam tubuh yang tidak diserap oleh usus. Proses pencernaan yang pertama sekali terjadi di dalam mulut. Di dalam mulut dibantu oleh beberapa organ, yaitu lidah, gigi, dan enzim. Fungsi lidah di dalam mulut yaitu untuk membolak-balikkan makanan, dan fungsi gigi di dalam mulut yaitu untuk menguyah atau merobek makanan yang masuk ke dalam mulut. Dan enzim pitialin yaitu enzim yang mengubah zat tepung menjadi glukosa. Selanjutnya faring atau tekak. Setelah makanan diproses di dalam mulut, kemudian makanan menuju ke faring atau tekak. Di dalam faring itu terdapat katup udara yang disebut dengan epiglottis yang berfungsi untuk menutup saluran pernapasan pada saat makanan dikunyah atau ditelan. Kemudian menuju ke esofagus. Kerongkongan atau esofagus, otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremes yang mendorong makanan ke dalam lambung. Gerakan otot ini disebut dengan gerakan peristaltik. Selanjutnya akan dibahas oleh selanjutnya makanan yang sudah di kerongkongan tadi itu menuju ke lambung. Nah, di dalam lambung ini terdapat
terdapat dua proses, ada secara kimiawi, ada secara mekanik. Nah, di dalam lambung ini, lambung berkontraksi, mengaduk-aduk makanan, memecahkan makanan secara mekanis, dan mencampurkan makanan dengan enzim yang ada di lambung. Contohnya seperti enzim HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Nah, selanjutnya makanan yang diproses secara kimiawi itu akan berubah menjadi warna kekuningan atau disebut dengan bubur usus. Yang nama lainnya yaitu kimus. Nah, kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Nah, makanan yang dari lambung tadi itu yang sudah menjadi kimus tadi kan sedikit demi sedikit akan menuju usus halus. Yang dari usus halus, makanan yang tadi akan menuju usus besar. Di mana di usus besar ini itu terdapat bakteri Escherichia coli atau E. coli itu akan mengubah makanan atau sisa-sisa makanan tidak diperlukan oleh tubuh akan mengalami pembusukan yang dibantu oleh dengan bakteri E. coli. Dan di dalam usus besar ini juga banyak terdapat fungsi juga, yaitu di usus besar ini juga dapat menghasilkan vitamin K. Makanan yang sudah diolah di usus besar ini selanjutnya akan menuju ke rektum. Yang mana rektum ini disebut juga dengan penyimpanan sementara sisa-sisa metabolisme yang telah diproses di dalam tubuh tadi itu selanjutnya akan menuju rektum. Rektum ini penyimpanan sementara sisa-sisa makanan atau disebut dengan feses. Yang di anus ini diproses secara defekasi atau disebut dengan buang air besar. Nah, sekian itu penjelasan dari proses fisiologi dan organ pencernaan pada manusia.